ada juga yang mungkin dia mau kuliah tapi dia nggak punya, dia butuh biaya lah sebenarnya Pak untuk kuliah gitu. Gitu kan, tapi dia punya niat sebenarnya kayak gitu kan, sayang banget Pak. Makanya mungkin tadi apakah si dia bekerja itu menjadi solusinya juga, bekerja sambil kuliah itu tadi. Iya, itu salah satu yang saya lihat gitu ya. Karena kalau di UVerse sendiri, kebanyakan mahasiswa itu membiayai kehidupannya sendiri sama biaya uang kuliah itu dari penghasilannya dia, dari gajinya dia. Jadi sehingga memang akhirnya dari kampus membuat kebijakan uang kuliah itu dibayar per bulan gitu. Nah, itu tidak ada di Jawa itu. Nggak ada. Uang kuliah pasti per semester kan. Ini dibayar per bulan gitu. Sehingga mereka bisa membayar dari gaji mereka per bulan begitu. Nah, yang kedua memang juga kalau di kita juga memang menyediakan beasiswa tertentu untuk mahasiswa yang memilih program studi tertentu begitu. Ada beasiswa juga. Ada beasiswa full 4 tahun. 4 tahun. Okay. 4 tahun. Jadi ada dua macam, satu yang full 4 tahun, ada juga memang yang lebih di awal saja begitu ya. Gitu. Jadi untuk di Batam mau kuliah bisa ke UVerse ya? Iya, dimudahkan dengan tadi bayar per bulan per ya? bulan. Iya. Sama ada beasiswa juga. Iya benar, kita ada beasiswa. Iya. Jadi kalau mahasiswa yang misalkan sekarang sudah kuliah tapi tidak ada beasiswa, tidak dapat beasiswa, kita juga mengupayakan mendapatkan dari pemerintah gitu ya. Tapi memang dari pemerintah kan jumlahnya juga tidak banyak gitu ya. Jadi ada yang beasiswa prestasi akademik yang diberikan oleh Dikti begitu. Oke. Pak, hingga hari ini kan banyak Pak mahasiswa yang masih menganggur. Gitu. Nggak tahu ini PR-nya siapa nih? Ini yang bertanggung jawab kampus atau memang mahasiswanya? Nah, kalau lihat fenomena itu, selama ini apa yang dilakukan Universitas Universal untuk menyiapkan mahasiswanya jadi ketika mereka lulus, mereka tuh nggak nganggur gitu. Apa Pak? Mungkin tadi sempat disinggung-singgung dikit-dikit ya. Tapi mungkin saya pengen ada poin tebal nih, kira-kira apa nih Pak? Ya, jadi ada beberapa hal yang kita lakukan gitu ya. Pertama tadi seperti misalnya menyiapkan mahasiswa itu bagaimana untuk wawancara kerja, melamar kerja dan sebagainya. Kita juga meminta mahasiswa menyiapkan diri terkait dengan hal pendukung lainnya gitu ya, seperti bahasa gitu ya, kemampuan berbahasa. Ya, jadi ada mahasiswa memang kalau di kita ada yang bisa Mandarin ya kita arahkan kemampuan Mandarinnya ditinggikan, atau ada mahasiswa yang bahasa Inggris misalnya. Kan ini menjadi sangat penting juga. Nah, hal yang ketiga adalah meningkatkan kemampuan soft skill itu. Kemampuan soft skillnya mereka gitu ya, kerjasama, kerjasama tim gitu ya, kemampuan analisis gitu, kemudian presentasi. Nah ini kalau ini kita siapkan melalui proses perkuliahan untuk mereka. Di proses perkuliahannya. Termasuk juga nanti yang kegiatan-kegiatan kemahasiswaan itu yang kita dorong mereka melakukan. Tapi dari kampusnya sendiri, universitasnya sendiri itu ada kerjasama juga dengan, maksudnya perusahaan. Jadi memang ada ya Pak. Ada. Jadi kerjasama kita dengan perusahaan itu ada beberapa hal ya. Contoh misalnya sekarang kita ada perusahaan-perusahaan yang membutuhkan tenaga kerja mahasiswa misalnya. Ya, mereka bisa minta ke kita, kemudian kita menawarkan ke mahasiswa. Nah, kemudian yang kedua saat ini yang sudah mulai kita jalankan adalah kita kerjasama dengan satu perusahaan Jakarta itu untuk pengajaran bahasa Mandarin. Nah, ini dia membutuhkan guru-guru. Nah, kita tawarkan job ini kepada mahasiswa kita. Jadi ini ada job. Jadi mereka kerja online. Pendidikan Mandarin tadi ya. Jadi mereka kerja online gitu ya, jarak jauh. Ini kebetulan bisa. Nah, yang lain adalah ketika kita juga mengharapkan kehadiran perusahaan-perusahaan memberikan wawasan kepada mahasiswa kita. Nah, jadi ini untuk menjadi sharing ya Pak. Betul. Jadi mahasiswa juga perlu tahu sih tuntutan perusahaan itu apa sih, tuntutan industri itu apa sih gitu ya. Masih ada nggak sih Pak pertukaran pelajar sampai luar negeri gitu? Atau belajar study tour ke luar kalau Universe? Jadi yang selama ini yang ada adalah kita kerjasama dengan beberapa perguruan tinggi di Tiongkok. Jadi mereka memang menawarkan semacam summer school, bukan summer school lah ya, namanya summer camp lah istilahnya. Jadi
Jadi mahasiswa kita bisa pergi ke sana 2 minggu mengikuti kegiatan-kegiatan yang ada di sana. Gitu. Tapi ya memang persyaratan harus bisa Mandarin. Oh iya. Begitu. Itu sudah pernah? Pernah. Pernah ya Pak? Ya. Tapi kalau hampir 90% mahasiswanya kerja, program seperti itu nggak bisa ini ya? nggak mudah memang, nggak mudah. Ya, mahasiswa harus memilih nanti. Iya, ketika dia mau pergi, Pak, ya. dia harus off atau cuti dari tempat kerja gitu. Iya. Saya nggak bisa itu Pak. Ya, dan sekarang kita lagi mencoba menjajaki sih, kalau bisa menuju ke apa istilahnya perkuliahan selama 1 semester atau 1 tahun bisa di perguruan tinggi lain begitu. Nah ini akan memberikan kesempatan kepada mahasiswa untuk meluaskan wawasan tentang budaya yang tempat lain dan sebagainya begitu. Seru kayaknya. Tapi menarik, maksudnya ada sharing pengalaman tadi di perusahaan-perusahaan diundang ke kampus Universal untuk sharing itu. Terus tadi jadi guru Mandarin di perusahaan Jakarta. Itu berarti freelance juga gitu kan? Enggak, kalau dia sebagai guru enggak, jadi artinya kontrak. Jadi dia kontrak menjadi guru untuk sekian satu waktu tertentu begitu. Ya, ya menarik sih, nggak cuman hanya belajar aja memang yang disuruh sama universitas. Beda ya hari ini ya. Beda. Aku dulu cuma kuliah cuma ini terus ya. Teori terus ya. Waduh. Ini pada bertanya ini aku lulusan mana? Jadi giveaway kita hari ini. Ya mungkin dulu kali ya, tapi kalau sekarang memang tuntutannya seperti itu. Yeah. Ya luar biasa kampus Universitas Universal kalau memang sudah menyiapkan mahasiswanya lulusannya siap ke dunia kerja. Ya kan harus bersaing, semakin banyak yang lulusnya dari jadi S1 itu kan. Iya, tantangan sekarang memang menjadi berbeda begitu ya. Tantangan menjadi berbeda begitu. Jadi mahasiswa kita memang perlu kita siapkan untuk itu. Apalagi seperti sekarang lulusan kita yang kerja remote gitu ya, itu pun sudah banyak gitu ya. Jadi mereka lulus, mereka kerja untuk perusahaan di Singapura, tapi kerjanya dari Batam begitu. Nah ini yang terutama teman-teman dari bidang IT lah ya, bidang komputer itu pun sudah terjadi begitu. Nah jadi ya mahasiswa kita ya kita siapkan untuk itu. Ya satu lagi kami ada kerjasama dengan satu perusahaan Singapura. Jadi kami membangun namanya kampus digital hub. Jadi mereka berkantor di kampus kami. Jadi perusahaan-perusahaan dari Singapura ini. Kemudian mereka ada mahasiswa yang mau, mereka akan bisa ke kantor mereka untuk berinteraksi dengan mereka, mendapat bimbingan dari mereka untuk membangun aplikasi atau menyiapkan satu proposal untuk keinginan mereka begitu. Apa yang ingin mereka pelajari bisa dibantu di sana. Jadi kami menyiapkannya seperti itulah kira-kira ke mahasiswanya kita. Bagus. Jadi Pak, Universal udah meluluskan berapa mahasiswa Pak selama ini? Kami kan perusahaan baru ya, perguruan tinggi baru. Kami baru berdiri mulai beroperasi 2015. Jadi baru sekali. Jadi baru tahun lalu kami meluluskan lulusan pertama. Angkatan pertama. Ya, jumlahnya cuma 82 orang. Iya, angkatan pertama bisa gitu. Iya. Tapi termasuk banyak. Saya ingat dulu kampus saya aja cuma berapa? Iya. Jadi masih baru sekali lah. Jadi baru berjalan gitu. Ya dengan kondisi ini ya kita mencoba menyiapkan mahasiswa-mahasiswa kita untuk hal yang seperti tadi itu. Ya, meskipun baru tapi programnya udah. Ya udah wow. Ya kami sangat masih membantu banget lah Pak. Ya kami masih perlu banyak belajar begitu ya. Apalagi tadi yang aku baru tahu ya sebulan bayar kuliah dicicil setiap bulan tuh. Setiap bulan bayar ya. Iya. Cocok buat teman-teman yang hari ini sudah bekerja tapi pengen kuliah lagi, ingin mendapatkan ijazah. Jadi kalau lihat temanya hari ini kan berarti ijazah masih penting. Masih. Karena jadi kalau tadi Pak Asmandi bilang itu jadi indikator pertama sebagai syarat administrasi, disitulah filter pertamanya di situ paspor. Iya. Karena saya melihat begini ya, saya melihat bahwa mahasiswa masuk ke perguruan tinggi itu adalah satu kesempatan dia untuk belajar begitu, untuk dia meningkatkan diri. Memang seringkali kita mendengar ada orang mengatakan, saya nggak usah kuliah kok,
Saya juga bisa meningkatkan kemampuan diri saya begitu. Ya memang ada orang-orang yang punya kemampuan otodidak yang tinggi. Betul. Jadi mereka bisa membangun kemampuan diri yang tinggi gitu ya. Tapi terlepas dari itu sebenarnya dia juga mungkin punya lingkungan belajar yang baik gitu ya. Dia ada lingkungan yang mendukung dia sehingga dia terbentuk itu. Nah, sebenarnya kalau kampus adalah menyediakan lingkungan, menyediakan tempat, menyediakan sarana, menyediakan pembimbing untuk mahasiswa itu meningkatkan diri begitu. Nah, jadi ya ada orang mengatakan kami tidak perlu lagi kuliah. Ya, tapi saya melihat bahwa kuliah adalah salah satu kesempatan untuk kita menyiapkan diri begitu untuk lebih ke depannya begitu. Upgrade skill, upgrade soft skill. Betul. Ya, bagaimanapun juga kuliah nggak ada ruginya kok. Nggak ada ruginya ya Pak ya. Iya. Sama aktif berorganisasi tadi ya Pak. Jadi biar tahu bersosialisasi ya. Iya, dan mestinya jadi lebih siap dan bisa lebih bersaing. Betul. Ya, ini ada kesempatan sebenarnya untuk dia belajar. Nah, jadi saya ingat betul bahwa dulu ketika saya mau S3 gitu ya. Kenapa mesti ke luar negeri kan begitu? Nah, itu Pak. Jadi kenapa itu? Nah, jadi waktu itu saya disampaikan oleh senior saya mengatakan kalau soal ilmu kita dimanapun sama, jurnal yang kita akses sama, referensi buku yang kita akses sama, jadi pengetahuan kita sama. Jadi yang berbeda apa? Budaya. Kita akan mendapatkan satu budaya yang berbeda. Jadi mahasiswa kalau masuk ke dalam satu perguruan tinggi, dia akan dapatkan budaya dari perguruan tinggi itu. Dan budaya ini pasti akan memberikan pengaruh ke kita yang sedang berkuliah, membentuk diri kita. Gitu. Nah, ini yang tidak didapat kalau ketika kita tidak masuk ke dunia ini begitu. Jadi dengan seseorang masuk ke dunia perguruan tinggi, kita berharap dia bisa berpikir lebih ilmiah, berpikir lagi analisis yang lebih baik, problem solving lebih baik, dan semacam itu jadi berubah begitu. Iya. Jadi itu juga cari universitas yang lingkungannya juga bagus ya maksudnya. Yang mendukung iklim belajarnya itu mendukung tadi. Betul. Ya itu penting sekali ya, karena itu budaya akan mempengaruhi dirinya dia. Membentuk diri. Dibentuk di situ. Ada pertanyaan deh kayaknya. Ada pertanyaan. Nah, ada jawab Pak. Dulu ya Boleh, Pak. Pak. Boleh. Abel Wardiansah mau nanya, ini kira-kira jurusan yang menjanjikan lebih tinggi peluang kerjanya apa ya, Min? Berarti nanya ke admin bukan? Tanyain ke admin, kita tanyakan lagi ke Pak Aswandi. Kira-kira apa Pak yang cocok Pak?